Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah dengan satu tema, yaitu krisis dan tantangan iman. Ayat yang saya ambil dari kitab Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima dan seterusnya. Demikian dikatakan firman Allah. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatnya dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Demikian dikatakan oleh firman Allah, dan nanti ayat-ayat berikutnya akan masuk mengikutinya. Nah, saudara-saudara, generasi lama orang Israel telah mengalami krisis iman. Meskipun sudah dihantar keluar dari tanah Mesir dan menempuh perjalanan yang panjang selama 40 tahun. Dan kita akan melihat sekarang angkatan baru yang lahir sepanjang perjalanan itu menghadapi krisis iman yang serupa. Mereka akan menyeberangi sungai Yordan untuk tanah perjanjian. Mereka menghadapi tantangan alam yang terbentang di depan, yakni sungai Yordan yang meluap-luap pada musim tuaian. Pilihan mereka menyeberang atau berbalik. Saudara-saudara, kita memerlukan iman yang teguh ketika kita menghadapi krisis. Apakah respon bangsa Israel terhadap tantangan sungai Yordan? Respon mereka terhadap krisis tampak pada bagian ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu persiapan untuk menyeberang, yang telah saya sampaikan dalam bacaan tadi. Bagaimana di dalam hal ini kita memperhatikan Yosua membawa orang-orang Israel berangkat dari Sitim ke tepi sungai Yordan. Mereka mengadakan persiapan sebelum melakukan invasi penyeberangan ke Kanaan. Pada saat itu, Yosua menunjukkan dirinya sebagai seorang yang beriman. Para pemimpin mengorganisasi umat Israel. Instruksi yang harus dilakukan Israel di dalam ayat yang ketiga, saya akan baca ulang. Demikian. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Saudara-saudara, di tepi sungai Yordan itu, apakah orang-orang Israel menghadapi suatu kemustahilan? Yang kedua akan saya sampaikan bagaimana tanggapan daripada bangsa Israel terhadap krisis ini, yaitu konsentrasi untuk menyeberang. Di dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-6, demikian dikatakan, dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu.
Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau. Ayat yang ke-8. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Nah, di sini saudara-saudara kita melihat yaitu fokus kepada Tuhan. Bukan pada kekuatan militer. Mengapa? Karena Allah akan menunjukkan kedaulatannya, kekuatannya, kemahakuasaannya. Tetapi Israel juga harus memiliki pengharapan bahwa Allah akan bertindak secara ajaib. Tuhan memberitahukan langkah yang harus ditempuh Yosua. Tadi kita baca di dalam ayat yang kelima. Yosua mengharapkan Israel mendengar firman Allah, bahwa Allah akan menghancurkan bangsa-bangsa yang jahat di Kanaan. Saudara-saudara, kita melihat bahwa Yosua memberitahukan langkah yang harus ditempuh. Yosua berharap Israel mendengarkan firman Allah, bahwa Allah akan menghancurkan bangsa-bangsa yang jahat di Kanaan. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana di dalam kehidupan kita untuk selalu yaitu mendengar firman Allah, memperhatikan firman Allah, menuruti perintah daripada Allah. Dan di dalamnya ada janji. Dalam hal ini Allah akan menghancurkan bangsa-bangsa yang jahat di Kanaan. Saudara-saudara, kita melihat berikutnya bagaimana hal-hal yang akan terungkap di dalam hal ini. Dan di sini saudara-saudara kita memperhatikan dengan baik, yaitu hal-hal yang harus dilakukan. Kemudian yaitu ketiga, penyeberangan yang sempurna. Tuhan Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Kalimat ini adalah benang merah keberhasilan Israel menaklukkan Kanaan. Nah, saudara-saudara, kita memperhatikan dengan baik, yaitu penekanan di dalam ayat ini bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah kamu. Dan dari kalimat inilah bagaimana nanti akan membuahkan hasil kemenangan daripada Israel. Sama di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa hidup, namun kita harus tetap fokus bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Tuhan Allah ada menyertai kita. Kemudian saudara-saudara, kita perhatikan bagaimana prosesi imam-imam melangkahkan kaki masuk ke sungai Yordan. Air sungai Yordan yang meluap-luap seketika itu juga berhenti mengalir. Artinya, tercipta dataran yang kering untuk melintasi sungai itu. Allah melakukan mujizat di sana. Ia berkuasa atas alam semesta. Coba kita akan membaca di dalam kitab Mazmur 97 ayat yang kelima. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Nah, demikian saudara-saudara hal-hal yang kita dibawa untuk dapat melihat kekuatan daripada Allah. Supaya di dalam hal inilah saudara-saudara kita memperhatikannya dengan baik. Ya. Di dalam pasal yang keempat menunjukkan orang Israel mendirikan tugu peringatan dengan batu bulat yang diambil dari dalam sungai. Tugu peringatan itu adalah kesaksian imam bahwa Allah telah menolong mereka menyeberangi sungai Yordan. Saudara-saudara,
Pada saat orang Israel menyeberangi sungai Yordan, jumlah mereka sekitar 2 juta jiwa. Mereka melintasi jalan kering di tengah sungai Yordan. Mereka semua memuji Tuhan Allah mereka. Nah, di sini saudara-saudara kita memperhatikan kapan daripada satu riwayat perjalanan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dipimpin Yosua, kekuatan yang Tuhan berikan melaluinya. Saudara-saudara, supaya di dalam kehidupan kita pada saat kita menghadapi krisis iman, kita benar-benar akan mempraktekkan bagaimana tindakan daripada Yosua memimpin bangsa Israel ini, supaya di dalam krisis iman itu kita tetap mau melangkah ke depan. Kita tetap berjalan dalam pimpinan Tuhan, bukan menjadi bimbang, bukan menjadi takut, bukan menjadi khawatir, tapi terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, Yosua dikenal sebagai seorang pemimpin yang mengandalkan Tuhan Allah. Israel dibesarkan hati dalam peristiwa ini. Bangsa-bangsa Kanaan dihancurkan oleh tangan Tuhan Allah yang Maha Kuat. Nah, saudara-saudara, supaya di dalam kehidupan kita bersama selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dialah yang kuat, Dialah yang memberi kemenangan di dalam iman kita. Nah, saudara-saudara, apa yang telah saya sampaikan, saya akan berikan kesimpulannya. Yang pertama, Tuhan Allah sendiri yang memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan, negeri yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunannya sekitar 400 tahun yang lampau. Yang kedua, Tuhan Allah menunjukkan kekuasaannya atas alam semesta. Ia hanya menuntut umatnya untuk beriman dan taat kepada firman-Nya. Yang ketiga, dalam konteks masa kini, kita tetap dituntut untuk bersikap iman dan taat kepadanya. Tanpa iman dan ketaatan kepadanya, kita tidak dapat mengalami berkat-berkat yang disediakan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Demikian saudara-saudara, apa yang saya beritakan pada hari ini dapat memberikan kekuatan iman melalui firman Tuhan yang berkuasa atas kehidupan umatnya. Oleh sebab itu, kita tetap setia kepadanya. Sebelum saya mengakhiri di dalam pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini, saya mau berdoa bagi saudara-saudara sekalian. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini saya telah menerima kekuatan di dalam iman untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Dan firman Allah yang membangun di dalam iman kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun berada yang ada di dalam Tuhan. Mereka semua memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Mereka semua berharap akan pertolongan-pertolongan daripada Tuhan pada saat atau masa-masa krisis dalam iman. Oleh sebab itu, kuasa Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya akan memimpin mereka semua ke dalam satu ketaatan kepada firman Allah, kepada satu ketaatan kepada perintah-perintah daripada Allah. Untuk itu pada hari ini Tuhan memberikan kekuatan dan memulihkan keadaan kami semua. Saudara-saudara kami dimanapun berada, mereka dikuatkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga memberkati saudara-saudara kami dimanapun berada,
mereka yang ada di dalam pengharapan kepada Tuhan. Engkau menjauhkan dari sakit penyakit apapun dan mara bahaya apapun. Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam kehidupannya, penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati seluruh pekerjaan-pekerjaan mereka semua, ataupun usaha-usaha apapun juga mereka semua. Tuhan berkati, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengalaskan doa kami pada hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.